Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa duduk di majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat bisa beribadah, nikmat bisa bersemangat melakukan ketaatan selama di bulan Ramadan. Semoga Allah tetap memberikan semangat, tetap memberikan kekuatan, memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, kemudian seluruh umatnya hingga kita semuanya, ya hingga ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, santriwan dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Tema kita malam hari ini adalah mengambil beberapa pesan-pesan dari yang kita ambil dari ibadah selama di bulan Ramadan. Banyak sekali sebenarnya pesan-pesan yang kita peroleh atau pelajaran-pelajaran penting yang kita peroleh selama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Dan itu adalah gambaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana anjuran para ulama, yakni para salaf mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Termasuk dari balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan termasuk balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Maksudnya kebaikan yang kita lakukan itu akan dihitung menjadi baik apabila setelah melakukan kebaikan itu kita tetap menjadi orang baik. Contoh misalnya, ada orang yang rajin sholat, tetapi setelah dia sholat dia korupsi, setelah dia sholat dia menipu, setelah dia sholat dia bohong. Kira-kira sholatnya baik apa buruk?
ya, salatnya tidak dianggap baik karena setelah salat dia berbuat keburukan. Maka hendaknya orang yang telah berbuat kebaikan, ya, agar dia tetap menjadi orang yang baik, maka diikuti dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Sebagaimana juga misalnya Pak Haji atau Bu Hajah, setelah dia pulang dari ibadah haji, di saat dia di Mekah atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ia selalu berjamaah ke masjid. Selalu berjamaah ke masjid, bahkan sebelum azan dikumandangkan ia sudah siap-siap untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian di sela-sela sholat yang 5 waktu ia gunakan mungkin untuk berzikir, mungkin untuk membaca Al-Quran, atau juga misalnya tawaf, ya, karena di sana salah satu ibadah yang disunahkan adalah tawaf. Tetapi setelah pulang ke kampungnya, dia tidak sholat berjamaah di masjid misalnya, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, maka kebaikan yang dia lakukan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu tidak teranggap, ya kan? Kenapa? Karena para ulama mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Ya, termasuk balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya, ya, kebaikan setelahnya. Oleh sebab itu saya mengajak kepada para jamaah sekalian dan khususnya kepada para santri dan santriwati, pesan pertama yang kita peroleh dari ibadah Ramadan adalah ibadah puasa itu sendiri, ya, ibadah puasa itu sendiri. Insya Allah bagi para penuntut ilmu ini ada salah satu kemudahan. Kenapa sebabnya? Sebab insya Allah di Ma'had Albani, ya, dianjurkan seluruh santriwati atau santriwan untuk saum Syawal, insya Allah mulai besok, ya. Atau mungkin juga barangkali sudah ada yang melakukan sebelum hari ini. Kata Nabi SAW, sebagaimana hadis dari Abi Ayyub Al Ansari, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summat saba'ahu sittan min Syawal, kemudian diiringi setelahnya adalah 6 hari dari bulan Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Maka apa? Kana kasyami dahri, maka baginya seperti berpuasa setahun penuh, seperti berpuasa setahun penuh. Karena wasahru Ramadan bimanzilati asrati ashhurin, bulan puasa itu kedudukannya adalah 10 bulan, ya. Karena setiap satu kebaikan oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti kalau kita puasa sebulan penuh, berarti kedudukannya adalah menjadi 10 bulan. Ya, dihitung oleh Allah 10 bulan. Dia telah berpuasa 10 bulan. Kemudian yang 6 hari berarti dia sudah berpuasa 6 dikalikan 10, 60. Berarti sama dengan 2 bulan. Dia berpuasa 2 bulan. 2 bulan ditambah 10 bulan, maka genap menjadi setahun penuh. Makanya disebutkan kana kasyami dahri, dia seperti berpuasa setahun penuh. Setahun penuh. Dan ini insya Allah bisa, sebagaimana kita di bulan Ramadan, ya kan? Kenapa kita di bulan Ramadan itu bisa berpuasa, ya, kecuali yang sakit, kecuali yang berhalangan. Ya, kenapa kita bisa berpuasa? Karena memang kita intinya tujuannya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang tidak taat kepada Allah, dia enggak akan bisa berpuasa. Wallahi demi Allah, begitu banyak orang-orang yang di hari pertama dia sudah minum es sambil berjalan.
Ya, ini hukuman berat aslinya. Hukuman berat bagi dia adalah dia tidak diberikan sedikit pun kenikmatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman sekarang udah seperti itu. Ada yang merokok baru hari pertama Ramadan, udah merokok di siang hari. Yang lucu lagi kalau malam dia sahur ya kan. Kalau malam sahur, bangun-bangunin orang sahur. Tapi ternyata cuman dijadikan untuk hiburan aja. Pagi-paginya dia nggak puasa. Ini sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di mana orang tersebut tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat taat kepada Allah sedikit pun. Jadi alhamdulillah jika kita diberikan oleh Allah bisa berbuat ketaatan, maka ini karunia Allah, nikmat Allah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa alamatu qabuli amali, dan di antara tanda dan tanda diterimanya amalmu. Apa sih tanda diterimanya amal kita? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah ikhtiqaruhu. Kita menganggap amal kita itu remeh. Menganggap kita itu belum sempurna melakukan ibadah selama bulan Ramadan. Menganggap ibadah yang kita lakukan itu masih sangat kecil, masih sangat kurang sempurna, seperti itu ya. Tidak menganggap setelah Ramadan kita merasa hebat, kita merasa suci, kita sudah melakukan amalan besar seperti itu ya. Kemudian menyombongkan diri, maka ini sebuah kesalahan. Yang benar adalah kita ihtiqaruhu, ya, menganggap ibadah yang kita lakukan itu masih sangat sedikit, masih sangat kecil, masih banyak kekurangannya, ya, atau banyak diisi dengan hal-hal yang kurang sempurna seperti itu. Ya. Wastiqlaluhu, dan menganggap kecil. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Menganggap ibadah tersebut adalah ibadah yang masih sedikit. Kemudian apalagi wasigruhu fi qalbik, ya, merasa kecil ibadah tersebut di dalam hati kita, merasa masih kecil. Hatta annal arifa la yastaghfirullaha akibat taatihi, sehingga orang yang tahu, orang yang ngerti, orang yang paham, ia akan beristighfar kepada Allah setelah melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, ia melakukan istighfar kepada Allah setelah taat. Jadi setelah kita melakukan puasa sebulan penuh, nah di hari-hari berikutnya adalah kita memperbanyak istighfar. Karena kita merasa ibadah kita masih banyak kekurangan, masih banyak diisi dengan hal-hal yang mungkin tidak begitu bermanfaat. Ya, beda dengan halnya para ulama, jauh sekali, ya. Jauh sekali. Imam Syafi'i bisa hatam selama 1 bulan Ramadan itu 60 kali. Waduh, gak kebayang ya. Berarti sehari semalam itu 2 kali hatam. Bisa hatam gak sehari semalam 2 kali hatam? Gak kebayang bagi kita. Orang kita gak hafal, ya kan? Tapi beda dengan ulama, ya, beda dengan ulama. Berarti jauh banget kita, masih jauh, ya, masih sedikit banget amal kita. Maka yang benar adalah beristighfar, ya, beristighfar. Sebagaimana kita setelah sholat, kita tahu sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Sholat itu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya setelah kita sholat itu berarti kita telah melakukan ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Bahkan sholat adalah salah satu ibadah, atau bahkan sholat adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah secara langsung, bukan di bumi tetapi di atas arah sana.
nabinya yang dinaikkan ke atas untuk menerima wahyu sholat. Berarti sholat adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi setelah sholat, Nabi mensyariatkan kepada kita setelah sholat apa yang kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian apa syariat yang dilakukan? Astagfirullahaladzim, ya kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Jadi sebenarnya menyelisih sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, al-fatihah, ya. Menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ini seluruh santri harus tahu, ya kan? Jangan sampai kayak pas pulang ke dusun, di dusunnya rata berbuat seperti itu, malah ikut-ikutan. Setelah salam yang diajarkan oleh Nabi SAW, istighfar. Kenapa kok istighfar? Kan dia telah melakukan ketaatan, dia telah melakukan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Tetapi kenapa istighfar? Karena dia merasa ibadah yang dilakukan itu mungkin bisa jadi masih banyak kekurangan, masih banyak, ya, bisa jadi kesalahan yang dia lakukan, kurang sempurna dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia beristighfar. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Beliau tetap sehabis sholat itu apa? Beristighfar, karena beliau adalah teladan bagi seluruh umatnya. Nah, oleh sebab itu di sini beliau Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan setelah melakukan kebaikan, di antaranya adalah ibadah di bulan Ramadan, la yastaghfirullah, hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terusan istighfar yang diiringi dengan hati, sehingga hatinya itu merasa bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu sangat banyak kekurangannya. Mungkin di saat Ramadan malah diisi dengan apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga harusnya dia kalau ngaji Quran terus dia bisa hatam, ternyata dia nggak hatam gara-gara apa? Gara-gara digunakan hal-hal yang lain, atau sebagiannya malah sibuk ngurusin apa? Ngurusin perkara-perkara dunia seperti itu misalnya, dan memang ujiannya adalah fitnah-fitnah dunia, sehingga dia tidak bisa sempurna dalam menjalankan ibadah Ramadan tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya kata beliau, waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas salati istighfarallahu istighfarallaha salasan. Beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Wa amarallaha bi ibadihi aw wa amarallaha ibadahu bil istighfari akibal hajat. Dan Allah juga perintahkan hambanya untuk beristighfar setelah melakukan ibadah haji. Ya, setelah melakukan ibadah haji juga diperintahkan untuk beristighfar. Kemudian juga diantaranya adalah kita diperintahkan istighfar di doa kafaratul majelis. Setelah kita duduk pengajian ini, maka pengajian atau majelis ilmu insya Allah adalah amal kebaikan, amal yang sangat mulia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ujungnya ditutup dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya kan? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan sebenarnya lebih besar dari ini, sebenarnya lebih luas penjelasannya dari ini. Akan tetapi karena keterbatasan ilmu yang kita lakukan atau yang kita ketahui, sehingga kita tidak bisa menjelaskannya secara rinci, menjelaskannya secara luas, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Apa itu? Pesan yang pertama adalah ada pesan bahwasanya amal yang utama di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Maka kita bisa insya Allah melakukan puasa setelah Ramadan. Jadi bulan Syawal, ya insya Allah bisa. Jangan ditunda-tunda, ya jangan ditunda-tunda.
Apalagi yang misalnya punya utang, ya punya utang sebab sakit atau sebab safar dan qadarullah hari ini kita sehat, udah sahur besok kemudian berpuasa. Ya, sahur kemudian berpuasa. Segera dibayar dan mudah-mudahan kita bisa ditolong oleh Allah bisa mengamalkan puasa tersebut ya. Di antaranya puasa Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid ya, Ayyamul Bid. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua adalah sholat malam. Sholat apa? Sholat malam. Pada di saat kita di bulan Ramadan sebulan penuh, insya Allah kita sholat malam. Sholat tarawih ba'da isya-nya, kemudian plus ada sholat malamnya, sholat tahajud. Ustaz tanya nih santri, ada nggak santri di malam takbir yang sholat malam? Ada nggak? Ada nggak santri di malam takbir sholat malam? Angkat. Ya sholat malam di sholat takbir 11 di malam takbir 11 rakaat. Ada nggak? Ada nggak? Nggak. Sholat malam nggak di malam takbir? Waktu malam takbir. Jadi tetap ya di malam takbiran itu tetap apa? Tetap ada sholat malam nggak? Tetap ada? Tetap ada ya, tetap ada sholat malam di malam takbir itu. Bukan berarti hore bebas, belum. Bebasnya nanti kalau sudah masuk kaki kanan ini menginjak di surga. Baru apa? Baru tidak ada lagi ibadah. Kemudian setelah bulan Syawal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ada sholat malam lagi? Tidak. Lewat. Said, sholat malam enggak? Lewat. Waduh, berarti belum bekas ya. Malik 3 rakaat enggak? Witir enggak? Lupa. Jadi jangan sampai ditinggalkan salat malam. Lihat, perhatikan. Salat malam kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail. Wajib atas kalian untuk bangun malam, untuk melaksanakan salat malam. Fa innahu da'bus sholihin, karena salat malam itu adalah sunnahnya orang-orang soleh terdahulu. Para nabi dan orang-orang soleh semua mereka salat malam. Kebiasaan mereka salat malam. Makanya dikatakan oleh Nabi, fa innahu da'bus solihina qablakum. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, bahkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW, orang solehnya ada sholat malamnya, tapi tidak tahu seperti apa syariat sholatnya. Akan tetapi Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Ini apa? Fa innahu da'bus solihina qablakum. Dia adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ahli surga itu sifatnya dulu waktu di dunia, berarti sekarang ini, waktu di dunianya mereka itu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidur. Sedikit tidur, hampir mirip seperti kita qiyamul lail di 10 terakhir bulan Ramadan. Coba sedikit apa banyak tidurnya? Dari dari habis tarawih, mungkin tarawih dari jam berapa ya? Dari jam 8, tarawih dari jam 8 selesai sampai jam 9 umpamanya kan. Nah, setelah itu tidur enggak? Ada yang tidur. Ada yang enggak tidur, ngaji Quran. Ya kan? Kenapa sebabnya? Karena di 10 terakhir berharap malam Lailatul Qadar, ngaji Quran terus
sampai jam 11, sampai udah capek seperti itu ya. Sampai udah capek masih dia nggak tidur, masih buka lagi Quran, wudu, sholat lagi, sholat sunnah, baca lagi Quran, sampai jam 12 sholat malam lagi, jam 12 sholat malam lagi, sampai jam berapa? Sampai jam 1 ya, misalnya kan, sampai jam 1. Saya kemarin waktu jemput jemput anak adik itu. Jadi dia itu kan imam di pondok sana. Jadi katanya sholat malam semalam itu 2 juz. Semalam 2 juz. Tarawih pertama 1 juz, nanti tarawih malamnya 1 juz sampai sahur. Boy, berarti apa? Berarti lebih panjang lagi, ya. Kalau kita di sini belum nyampe, ya nggak nyampe sejus itu yang malamnya kan, cuma sebentar. Tapi adik itu di pondoknya sampai 2 juz semalamnya itu. Berarti lama kan? Lama. Berarti sedikit nggak tidurnya? Sedikit. Nah ternyata Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 17. Ini apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Malamnya itu sedikit tidur. Maka Ustadz berharap kalian para penuntut ilmu itu sedikit tidurnya, bercapek-capek. Nah, kadang-kadang yang membuat kita nyenyak tidur tuh pola makan tidak diatur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kita hendaklah kita melihat makanan yang kita makan. Makan yang sehat-sehat. Alhamdulillah Ustadz setelah tahu dari Ustadz kita bahwasanya makanan sehat itu kurma dan timun. Di kulkas Ustadz insya Allah Ustadz selalu ada timun. Kurma, timun. Karena Ustadz ingin sehat. Dan sehat itu luar biasa. Nah kalian yang masih muda-mudanya tolong dijaga kesehatannya. Jangan ikuti hawa nafsu. Kalau ikuti hawa nafsu sudah, ya pasti ingin mie lagi, pop mie lagi, udah rusak. Akhirnya apa? Jadi Abu Naum, tukang tidur lagi. Apalan jadi lelet. Kenapa? Karena makanan yang dimakan makanan yang kurang sehat. Ya, makanan yang kurang sehat. Maka tolong jaga makan. Ya. Tolong dijaga makan. Agar apa? Agar kita sehat, kemudian hafalan kita kuat, sehingga kita menjadi orang yang semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teladan Nabi SAW itu enggak mungkin salah. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu pasti yang terbaik. Kalau ada, ini contoh saja misalnya, ada seseorang, walaupun itu adalah orang tua kita, walaupun itu adalah guru kita, ternyata dia mengajari yang menyelisihi Nabi SAW, jangan pernah kita mengatakan, ini guru juga melakukan kok, nggak usah, jangan. Pasti nggak benar, ya, nggak benar. Misalnya Nabi makan sehari 2 kali misalnya, itu pasti yang terbaik maksudnya, ya pasti yang terbaik. Terus misalnya kita punya guru makan sehari 5 kali, ya. Pastilah itu nggak baik, walaupun itu bukan sunnah, karena makan itu adalah sesuatu yang mubah, ya. Tetapi nggak boleh juga berlebihan, nggak boleh berlebihan. Jadi apa? Hendaklah kita memperhatikan makanan yang kita makan, Insya Allah Ustaz akan awasi ya makannya, utamanya makan mie. Makan mie ini hati-hati sekali, wanti-wanti sekali. Ustaz sudah perhatikan banget ini, makan mie ini bikin malas menghafal, lelet menghafal. Menghafalnya jadi lelet, kemudian orangnya yang sering makan mie ini apa? Jadi malas. Utamanya malas berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu ya sesuai dengan apa yang kita makan. Kalau makanan kita bergizi, makanan kita sehat, insya Allah akan membuat kita semangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sahur dengan kurma, berbuka dengan kurma.
Nah, kalau nggak ada ya pokoknya jangan berlebihan. Kemudian jangan makan makanan yang sifatnya justru akan membuat kita lemah. Ya, bukan berarti nggak boleh, tapi apa namanya? Jangan keseringan. Ya, jangan keseringan. Naam. Qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit di waktu malam itu tidur. Berarti kalau kita tidur malamnya tidur terus nggak pernah bangun, berarti ini jauh banget kita dari amalan para salaf, ya, jauh banget dari amalan orang-orang soleh. Sementara cita-citanya kita ingin masuk surga. Nah, dan alhamdulillah kita sudah dilatih selama sebulan, maka jangan tinggalkan. Ini pesan yang sangat luar biasa yang kita peroleh selama bulan Ramadan. Dia salat wa qurbatun ila rabbikum au ila Allah taala. Ya, kita qiyamul lail dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidahnya adalah wa manhatun anil ismi. Orang yang rajin salat malam itu akan mencegah dia dari perbuatan dosa. Ya, makanya Ustaz sangat menginginkan sekali, misalnya antum itu saling bahu membahu, saling tolong menolong untuk bisa berbuat ketaatan. Jadi malam-malam misalnya, ya, Fulan bangunkan Fulan, Fulan bangunkan Fulan. Ayo kita bangun, ayo kita sholat, seperti itu. Nah, ini bagus sekali ya. Bisa dijadikan adat yang bagus, karena ini adalah kebiasaan para salafus sholih, kebiasaan orang-orang soleh, ya. Bangunkan, dibangunkan. Nah, agar terbiasa, yang susah ini dibangunkan di sini, ya. Jalan pindah ke sana tidur, dibangunkan di sana pindah lagi ke tempat yang lain, cari tempat persembunyian. Nah, ini yang susah ya. Tidur lagi, nah seperti itu ya. Nah, adzan ya. Nah, fadhal adzan dulu.
على الفلاح Ayuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali Ustaz beritahukan, tatkala kita mendengar adzan, maka hendaklah kita menjawab adzan. Yang mendengarnya menjawab adzan. Semua biasakan, para santri juga gitu biasakan, supaya kita mendapat pahala seperti orang yang adzan. Kemudian setelah selesai, maka kita diperintahkan bersolawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barulah kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan alladhi wa anta. Nah, seperti itu. Tolong dibiasakan bersolawat terlebih dahulu, kemudian baca doa setelah azan. Nah, jadi bersemangat dalam melakukan amal soleh. Kalau kita di sumbernya ya, ilmu saja tidak bersemangat, apalagi kalau jauh dari sumbernya, ya kan? Sementara di luar sana banyak sekali sumber-sumber yang lain, sumber-sumber racun yang membuat lesu dalam beramal. Tadi yang kedua tadi apa tadi? Pesan yang kedua yang kita peroleh dari Ramadan apa? Salat malam. Ya, kalau misalnya kemarin lupa karena saking gembiranya dengan baju baru, saking gembiranya dengan makanan lezat di hari raya, maka sekarang diingatkan lagi. Ya, bahwasanya salat malam itu bukan hanya berlaku di bulan Ramadan saja, tetapi justru di 11 bulan setelah Ramadan itu juga tetap harus sholat malam. Sampai kapan? Sampai kita meninggal, ya kan? Karena beribadah kepada Allah itu sampai meninggal. Wa bud rabbaka hatta ya'tiyanal yakin. Beribadah kepada Allah itu sampai datang kepada kita kematian. Kemudian yang berikutnya faidahnya adalah wa takfiru lisayyiati. Mengkafaroti kesalahan-kesalahan. Jadi salat malam itu bisa mengkafaroti atau menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan salat malam. Kemudian juga yang sangat luar biasa, wa matradatun lidda'i anil jasad. Ternyata salat malam itu bisa mencegah ya, atau bisa terhindar kita dari penyakit kronis, dari penyakit berat, ya kan? Itu diantara faedah melakukan sholat malam. Nah, kemudian tadi disebutkan apa? Wa manhatun anil ismi. Melakukan sholat malam, rutin sholat malam itu bisa mencegah dari terjatuh pada perbuatan dosa. Kata para ulama, yanhahu wa yaminuhu wa yamna'uhu
minal wuqu'i fil asami warrazail. Akan mencegah dia dan menghalangi dia dari terjatuh kepada perbuatan dosa. Nah, ini hebatnya orang yang menjaga salat malam. Jadi tatkala dia mau terjatuh kepada dosa, itu terhalangi sehingga dia tidak jadi terjatuh kepada dosa. Warrazail, dan sifat-sifat buruk. Ya, sifat-sifat buruk, kan namanya hidup ini banyak sekali tantangan dan ujiannya. Kadang-kadang banyak sekali yang buat kita kesel. Banyak sekali yang buat kita kesel, sehingga orang yang rutin terus-menerus sholat malam itu bisa dia menjaga amarahnya sehingga dia tidak mudah terpancing, tidak mudah tersulut ya emosinya. Beda dengan orang-orang yang tidak menjaga sholat malam. Naik motor saja disalip orang, wah apa kamu ini kan, baru disalip itu udah naik darahnya. Ya, padahal jalan ini kan jalan umum, ya kan, jalan umum. Ada lagi misalnya dia sedang jalan, kemudian ada mobil, nggak sengaja, ada airnya apa bahasa kita? Nyiprat. Airnya nyiprat ke dia. Nanti yang nyupir tadi juga nggak sengaja, dia langsung naik darah. Wow, ya kan? Seperti itu bisa jadi dia tuh nggak punya benteng sholat malam, sehingga mudah tersulut amarahnya, sehingga tidak terkontrol, dia mudah marah. Nah, orang yang dekat dengan Allah, menjaga ketaatan kepada Allah, dia itu bisa meredam amarahnya. Ya, bisa meredam amarahnya, dan dia bisa tercegah dari sifat-sifat buruk, Kemudian yang ketiga, mungkin satu lagi aja, jadi tiga saja malam ini ya. Mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa sambung lagi. Ya, ini pelajaran besar yang kita peroleh adalah membaca Al-Quran, ya kan? Kita tahu syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Maka hendaklah kita juga tetap, kalau di bulan Ramadan kita berusaha menghatamkan Al-Quran, di bulan Syawal juga kita harus berusaha untuk membacanya. Walaupun mungkin berat kita untuk menyaingi Ramadan, mungkin berat, tetapi tetap kita harus berusaha membaca. Apalagi santri, ya, apalagi santri. Apalagi misalnya ada di antara antum ini yang lelet hafalannya. Rumusnya sering aja baca, ya, sering aja baca. Kemudian kita itu ini ya, Ustaz kasih bocoran. Jadi kalau kita di pondok ini memang, kalau istilah di pondok Ustaz dulu, kayak orang gila menuntut ilmu itu, kayak orang gila, ceramah sendiri kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau kami itu bahasanya di asrama, di kobong ya, kalau itu ceramah sendiri, di depannya cuma kursi-kursi. Ya, saudara-saudara tahu tidak? Ya nggak ada yang jawab kan. Tetapi itu namanya latihan, seperti itu. Namanya latihan, dan nggak masalah, nggak ada. Kemudian juga ngapal Quran juga gitu kan. Misalnya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Dibaca lagi terus, diulang-ulang terus. Kalau bisa tuh setiap langkah-langkah itu isi dengan bacaan-bacaan itu. Enggak usah hiraukan ada teman manggil cuman mau ngajak cerita perkara-perkara dunia. Yuk masak mie yuk. Itu enggak usah dihiraukan. Ya, karena kita tuh sedang Sedang menuntut ilmu. Malah, ayo main bola. Aduh, main bola lagi. Main bola boleh enggak? Boleh main bola, tapi sebulan sekali lah. Ya, sebulan itu sekali, tiap hari ada libur sedikit main bola. Libur sebentar main bola. Kalau ada Ustaz Habib baru berlari. Bola disembunyiin. Kalau ada Ustaz Rizki malah diajak main bola Ustaz Rizki. Ya. Jadi main bola itu boleh, tapi jangan dikit-dikit main bola. Akhirnya pas Ustaz dulu pernah punya teman santri, dia tuh dikit-dikit main poli. Akhirnya Jadi ahli pemain poli ya.
Ya pas pulang ke kampungnya suruh jadi imam nggak bisa. Ya nggak bisa, nggak hafal. Ya hafalnya apa? Main poli. Jadi kalau turnamen poli, wah kemana-mana poli. Gara-gara mondoknya apa? Cuman olahraga. Dan itu salah satu penghalang penuntut ilmu. Ya. Jadi salah satu penghalang penuntut ilmu itu adalah apa? Olahraga. Olahraga bukan nggak boleh, boleh. Tetapi apa namanya? Jangan menghabiskan waktu hanya untuk olahraga. Dan jadi apa? Itu tadi, baca terus. Ustadz saja yang usianya sudah hari ini insya Allah sekitaran 48 tahun, itu kalau dibaca 10, 20 kali, 30 kali ingat itu. Apalagi bacanya malam-malam. Ingat, cuman bedanya ngapal sudah tua ini, kayak misalnya sudah dihafalin, udah hafal, ya sudah hafal. Sepekan nggak dibaca lagi, hilang lagi sebagiannya. Itu bedanya kalau sudah tua nih. Kalau masih seperti kalian, enggak, insya Allah apa namanya kuat hafalannya. Memang waktu proses menghafalnya agak sulit, ya, tetapi begitu hafal sulit hilangnya. Makanya ada apa namanya syair belajar waktu kecil itu seperti apa? Mengukir di atas batu. Memang mengukirnya keras, berat, sulit, tetapi begitu sudah terjadi ukiran sulit hilang. Nah, jadi gimana? Terus seperti itu. Semua pelajaran, baik itu ngapal Quran, baik itu ngapal ilmu sorof, ilmu nahwu, terus ya seperti diulang-ulang terus. Ya, duduk isinya apa? Membaca. Jangan banyak diam jadi santri. Ya, diam, ngelamun, cita-cita, mau nak jadi apa? Ya, apa? Nggak ada. Jangan banyak diam, tapi apa? Banyak bunyi, banyak gerak lisan dan tangannya. Ya, kalau tangan berarti menulis, kalau lisan berarti membaca atau menghafal seperti itu. Nah, dan ini adalah di antara inti pesan yang diajarkan oleh Ramadan, ya kan? Ini kita disuruh baca Al-Qur'an kan? Bukan yang lihat baik kan? Lihat baik gini. Akhirnya lama-lama kan? Jadi disuruh baca selama Ramadan, selama malam itu. Walaupun apa? Walaupun udah ngantuk, tetap suruh baca, ya. Bukannya cuman apa namanya dilihatin. Nah, ini diantara pesan yang kita peroleh dari Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lainnya, diantaranya apa? Bersedekah, kemudian apa lagi? Bersedekah, kemudian juga beristighfar di waktu malam, di waktu sahur, ya kan? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pelajaran yang bisa kita peroleh dari Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga ketaatan yang kita lakukan kita bisa tetap terus menjaganya, ya, sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.